Uh, dingin. Ini di mana nih ya? Kok dingin banget? Oh, di freezer. Pantesan aja dingin. Aduh. Hai guys, halo anak-anak semuanya. Sehat semua kan? Jangan lupa ya, tetap semangat. Kita harus selalu jaga kesehatan. Oke. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan bahas tentang proses pendinginan, proses refrigerasi. Gimana sih kok ini di dalam freezer ya bisa dingin banget seperti ini, bisa sampai terbentuk es, salju, bunga salju. Ini nanti kita akan bahas tentang prinsip dasar proses pendinginannya, siklus refrigerasi dan lain-lain. Contohnya pada alat kulkas seperti di rumah kalian ya, AC ya, kulkas atau refrigerator sama aja ya, atau di aplikasi alat-alat di lapangan seperti cooler, chiller dan lain-lain. Gimana sih mereka bisa mendinginkan? Kalau kita sudah tahu prinsip dasarnya, nanti kita bisa memahami dan bisa juga diaplikasikan di rumah ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara kerja alat tersebut, kita bisa mempelajari bagaimana cara memperbaiki alat tersebut bila terjadi troubleshoot dan lain-lain. Dingin. Oke, kita langsung aja ya, tapi kita harus keluar dari sini sebelum jadi beku. Oke. Oke, kita mulai ya. Proses pendinginan ya, itu adalah salah satu proses dalam gas processing itu ya. Di situ tujuannya adalah untuk mendinginkan suhu gas sampai dengan suhu atmosferis dan bisa diturunkan lagi ya sebelum proses pencairan dimulai. Ya, bila ingin suhunya sampai dengan suhu atmosferis, maka menggunakan media pendinginnya adalah air atau udara. Sementara kalau lebih rendah lagi dari suhu atmosferis, maka bisa ditempuh dengan dua cara. Dengan menggunakan pendinginnya refrigeran. Di sini refrigerannya yang sering dipakai adalah propan ataupun juga MCR atau multi komponen refrigeran. Dan juga yang kedua dengan cara mengekspansikan gas. Unitnya dalam proses refrigerasi itu adalah refrigeration unit dengan menggunakan bila menggunakan media refrigeran. Sementara kalau misalkan dengan cara mengekspansikan gas, itu alat prosesnya namanya adalah cryogenic plant. Nah, di materi yang sebelumnya sudah di-share ya, itu kita sudah bahas tentang panas laten, panas sensibel, itu basicnya. Masih ingat ya? Masih ingat dengan panas laten ya? Panas laten itu apabila diperlukan untuk perubahan fase. Jadi terjadi perubahan fase tanpa diikuti dengan perubahan suhu. Sebaliknya, kalau panas sensibel, suhunya naik, terjadi perubahan suhu ya tanpa diikuti dengan perubahan fase. Itu panas sensibel. Masih ingat dengan tugas yang kemarin itu ya, ketika ini ya, kita memanaskan air itu ada 3 tahapan. Yang pertama dari suhu sampai dengan dia mau mendidih sampai dengan 100 derajat Celcius, itu terjadi panas sensibel ya, suhunya naik tapi fasenya masih tetap fase cair. Kemudian ketika pada suhu 100 derajat Celcius dia sudah mendidih ya, sudah mulai menguap, sudah berubah fasa menjadi uap, mulai berubah fasanya menjadi uap, maka terjadi perubahan fase, itu terjadi panas laten. Nah, sementara bila dipanaskan lagi di atas suhu 100, maka uapnya adalah superheated, namanya superheated vapor. Itu terjadi lagi perubahan suhu tapi tidak berubah fasenya, sudah menjadi uap semua, yaitu panas sensibel lagi gitu ya. Oke. Nah, pada kali ini kita akan langsung bahas tentang siklus refrigerasi gitu ya. Basicnya ini adalah siklus refrigerasi. Kalau yang
yang sudah kita bahas sebelumnya di materi sebelumnya itu kan siklus refrigerasi, siklus yang ideal ya, wujudnya itu seperti ini wujudnya ya. Wujudnya seperti ini, kemudian dia berisi dari 4 tahapan. Yang pertama adalah proses kompresi, masih ingat ya, proses kompresi. Yang kedua proses kondensasi, kemudian proses ekspansi, dan yang terakhir proses evaporasi. Begitu seterusnya, siklusnya seperti itu. Proses kompresi kita memberikan tekanan ya, refrigeran dikasih tekanan. Kemudian proses kondensasi, refrigerannya itu mengalami kondensasi, diembunkan, berubah fase jadi cair. Kemudian proses ekspansi ya, tekanan diturunkan. Nah, dengan tekanannya turun, suhunya juga turun ya. Kemudian proses evaporasi, diuapkan. Refrigerannya itu akan diuapkan dengan cara menyerap panas dari lingkungan, sehingga lingkungan sekitarnya menjadi dingin. Agar dia bisa menguap, dia kan membutuhkan panas. Panas yang dibutuhkan itu dapatnya dari mana? Dari lingkungan, diserap dari lingkungan. Nah, sehingga dia lingkungannya akan menjadi dingin. Begitu seterusnya. Nah, ada beberapa contoh alat ya dengan menggunakan skema proses refrigerasi ini. Ya, ada cooler, pendingin fluida tanpa terjadi perubahan fase. Ya, kemudian pada kondensor itu untuk mencairkan uap, ada evaporator untuk menguapkan zat cair, maupun ada heat exchanger gitu ya, memanaskan fluida 1 sambil mendinginkan fluida 2. Jadi perpindahan panas gitu saja ya. Nah, pada kali ini kita akan membahasnya tentang diagram pH. Wujudnya seperti diagram pH itu seperti ini ya. Nah, ini seperti ini diagram pH-nya. Ini adalah diagram pH dari propan. Kenapa kok menggunakan propan? Karena yang paling sering dipakai sebagai refrigeran adalah propan. Di sini yang mencetuskan adalah Molière, maka itu kita bisa menyebutkan adalah ini diagram Molière ya. Jadi perhitungan panas di sini lebih sederhana ya, tanpa kita harus membedakan mana panas sensibel, panas laten ya. Di sini jadi lebih sederhana. Nanti kita akan langsung masuk ke aplikasinya juga ya, contoh perhitungannya. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 3 daerah. Ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Daerah 1 dan 3 itu berada di luar kurva, sementara daerah 2 itu berada di dalam kurva. Nah, kurvanya ini ya, dari sebelah kiri itu adalah saturated liquid, itu pas bersinggungan di kurvanya itu saturated liquid. Kemudian sebelah kanan adalah saturated vapor atau wujudnya sudah uap. Nah, jadi di bagian daerah 1 itu wujudnya masih liquid, terus kemudian menyentuh ke kurva, pas di tempat di garis kurva berhimpitan dengan garis kurva itu dia sudah saturated liquid ya. Kemudian masuk ke dalam kurva, di dalam kurva itu di daerah yang 2 itu adalah campuran antara liquid dan gas, jadi sudah mulai berbentuk gas. Nah, hingga menyentuh ke garis saturated vapor di sebelah kanan. Nah, ini ketika sudah menyentuh garis saturated vapor, maka semuanya sudah berwujud vapor, sudah berwujud gas. Kemudian apabila dipanaskan lagi, bergeser ke daerah ketiga, keluar dari kurva, itu sudah superheated vapor ya, seperti itu ya. Ini kurva pH dari propan. Nah, ini kalau di daerah liquid dia vertikal, kemudian di daerah yang kedua ya, di daerah campuran gas dan cair, maka dia horizontal, berhimpit dengan garis tekanan, dia horizontal. Kemudian di daerah vapornya dia berubah menjadi melengkung ya, ini yang garis putus-putus ya. Nah, entalpi itu yang bagian bawah itu sumbu X-nya BTU per pon mol. Kemudian sumbu Y-nya adalah pressure-nya, tekanannya itu adalah PSIA. Ini ada sebuah contoh kasus ya. Bila tekanannya 58 PSIA, kemudian suhunya 0 derajat Fahrenheit, itu ada di titik 1, dipanaskan pada tekanan konstan hingga suhunya sampai 80 derajat Fahrenheit. Hitung total panas dan panas penguapan propan pada tekanan tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita menentukan titiknya.
ada H1, H2, H3, dan H4 ya, seperti ini. H1 adalah titik 0 derajat Fahrenheit, H2 titik pada tekanan 58 psi di kondisi saturated liquid, H2. Sementara H3 tekanan pada 58 psi di kondisi saturated vapor. Sementara H4 nya pada superheated vapor 80 derajat Fahrenheit. Jadi begini, yang pertama kita tentukan dulu pada suhu 0 derajat Fahrenheit, yaitu pada titik pertama ya. Kita tarik sampai ke saturated liquid, kemudian tarik ke bawah, ketemu 136 BTU entalpinya. Itu adalah H1 titik pada titik 1 ya, 0 derajat Fahrenheit. Kemudian pada tekanan 58 psi seperti soal tadi, kita tarik ke kanan sampai dengan saturated liquid, kurva saturated liquid sampai dengan kurva yang saturated vapor. H2 nya adalah kita tarik ke bawah 148 ya, pada saturated liquid. Sementara H3 nya adalah 314 pada kondisi dia sudah menjadi uap, saturated vapor. Ketika pada tekanannya 58 psi ketika liquid, maka dia entalpinya 148. Kemudian ketika dia sudah berubah fasa seluruhnya menjadi uap ya, pada saturated vapor berarti semuanya sudah menjadi uap. Dia entalpinya adalah 314 BTU per pound. Nah, kemudian dipanaskan lagi sampai dengan suhu 80 derajat. Bisa dilihat di situ kan 80 di atas itu ya, 80 derajat. Nah, situ kita mengikuti garis yang melengkung dari 80 derajat sampai bertemu dengan garis yang 58 psi. Nah, kemudian tarik ke bawah, maka ketemunya titik 4, yaitu H4 nya, yaitu pada 340 BTU per pound. Ini cara mengetahui, kita menentukan titik-titiknya ya, entalpinya. Nah, ini ya, H4 nya 340 tadi ya, H1-nya 136. Maka total panas yang diperlukan ya, total panas yang diperlukan berarti dari titik 0 sampai dengan titik 80 derajat Fahrenheit, yaitu dari H1 sampai dengan H4, 136 sampai dengan 340. Maka panasnya adalah 204 BTU per pound. Kemudian kedua adalah panas penguapan propan. Nah, panas penguapan propannya itu bagaimana? Ya, selama dia berada dalam kurva panas penguapannya, ketika dia menguap, proses menguapnya saja atau proses perubahan fasenya saja dari cair menjadi uap terjadi di dalam kurva. Jadi dari titik 2 sampai titik 3 saja. Nah, maka panas penguapannya H3 min H2, 314 dikurangi 148 ketemu 166. Begitu ya maksudnya. Jadi bisa mulai mengerti ya gambarannya ya, seperti itu penggunaan dari kurva ini. Kita akan menggunakan kurva ini lebih lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah unit refrigerasi. Kita penerapannya diagram pH propan ini ke dalam sebuah unit refrigerasi. Di sini refrigeran yang sering dipakai ya, yang kita sering jumpai di sekitar kita itu pasti ya freon gitu ya, di kendaraan biasanya di AC mobil dan lain-lain itu biasanya menggunakan freon ya, ada freon 12, freon 22. Kemudian propan itu juga yang paling sering dipakai, dan juga MCR, multi komponen refrigeran. Unit refrigerasi ini mempunyai 4 komponen utama ya, seperti yang disampaikan di awal tadi. Ada kompresor, ada kondensor, ada valve ekspansi, ada evaporator atau chiller. Nah, valve ekspansinya itu biasanya bisa berbentuk CT valve ya. Fungsi peralatannya ini bisa dibaca sambil dibaca sendiri. Ada kompresor ya, untuk menaikkan tekanan kita menggunakan kompresor. Kemudian kondensor itu untuk mengkondensasikan, jadi refrigeran yang sudah dinaikkan tekanannya oleh kompresor kemudian dikondensasikan di kondensor. Terus kemudian alat yang ketiga valve ekspansi, itu untuk menurunkan tekanan ya dari refrigeran cair yang keluar dari kondensor kemudian mengalirkannya ke evaporator. Jadi keluar dari kondensor itu refrigerannya sudah berubah fasa menjadi cair. Keluar dari
kompresor ya, sebelum masuk ke kondensor dia masih uap. Setelah keluar dari kondensor dia sudah cair. Kemudian alat yang terakhir adalah evaporator atau chiller untuk menguapkan refrigeran cair yang keluar dari alat ekspansi. Di evaporator atau di chiller ini refrigeran itu diuapkan. Nah, untuk menguapkannya maka butuh panas yang cukup besar. Nah, panasnya itu diperoleh dari mana? Panas yang cukup besar itu berasal dari mana? Dari lingkungan. Oleh karena itulah lingkungan sekitarnya menjadi dingin karena panasnya diserap oleh refrigeran tadi, digunakan untuk dia bisa menguap. Jadi suhunya jadi turun, jadi dingin. Ini evaporator biasanya di freezer tadi. Freezer tadi itu ada di evaporatornya ditaruh di situ. Nah, ini contoh skemanya ya, seperti yang di siklus refrigerasi, ada kompresor ya, terus kemudian dialirkan ke kondensor, kemudian ada valve ekspansi, ada evaporator atau chiller. Nah, yang dinginnya ini yang menggunakan chiller itu tadi. Nah, ini ya contohnya ketika refrigerator maupun di AC ya. Yang sebelah kanan itu refrigerator itu ya. Kita lihat evaporatornya itu terletak di freezer, itu bagian atas kan freezer. Kemudian kondensor itu di bawah ya. Makanya kalau kita megang dinding dari kulkas, bagian samping kanan kiri atau bagian belakang terutama, suhunya panas di situ. Karena kondensor letaknya di situ. Jadi kondensor mengeluarkan panas ya. Panas yang ada di dalam refrigeran tadi itu dikeluarkan seluruhnya agar dia bisa mencair. Nah, panasnya itu dikeluarkan ke lingkungan, maka lingkungan sekitarnya jadi panas. Kalau kita megang itu pasti suhunya panas. Nah, siklus refrigerasi dalam diagram pH ya, di sini kita perlu mengenal itu namanya adalah entropi. Entropi itu yang mana? Entropi itu yang ini. Ada entropinya ya, ada S 1.36, 1.38 dan seterusnya ya. Itu yang garis miring itu adalah entropi. Nah, biasanya yang entropi yang dipakai adalah yang paling dekat dengan kurva. Di sini ada perbedaan dengan siklus refrigerasi ideal. Nah, kalau siklus refrigerasi ideal kan wujudnya kotak gitu ya, tegak lurus. Nah, kalau yang pada diagram pH ini, Molière ini, dia tidak tegak lurus ya. Kalau ini kan siklus refrigerasi kan dia tegak lurus ya. Kalau ini tidak tegak lurus, miring, proses kompresinya miring. Kenapa kok bisa miring? Itu mengikuti entropi tadi, mengikuti garis entropinya ya. Dia jadi dari titik A ke titik B itu dia tidak tegak lurus tapi miring, karena di proses A ke B itu kita memberikan tekanan. Dengan memberikan tekanan maka panasnya juga naik, kita memberikan panas. Oleh karena itu dia tidak tegak lurus karena ada perubahan entalpi dari A ke B. Karena itulah jadinya garisnya miring seperti ini. Oke, kita langsung aja ya. Di sini proses kompresinya dari titik A ke titik B. Ya. Kita memberikan kerja di sini. Seperti ini, proses A ke B. Maka kita memberikan kerja atau panas yang diserap refrigeran pada kompresor gitu ya. Jadi oleh kompresor itu memberikan kerja, memberikan tekanan. Nah, dengan memberikan tekanan maka bisa istilahnya adalah memberikan panas, memberikan kerja. Jumlah panasnya itu bisa dihitung ya. Rumusnya adalah M dikalikan HVB min HVA. HVB min HVA itu bagaimana maksudnya? Nah, ini contohnya ya, ada angkanya contohnya. HVB itu adalah entalpi pada titik B, vapor. V itunya adalah vapor. Jadi entalpi vapor pada titik B. HVA adalah entalpi vapor pada titik A. Oke. M itu adalah kecepatan sirkulasi dari refrigeran. Ya, kilogram per jam atau pound per jam ya. Satuannya massa per satuan waktu. Kemudian yang berikutnya adalah proses kondensasi dari titik B ke titik C. Nah, sini dari titik B ke titik C ya. Terjadi perubahan panas dari HVB sampai ke HLC. HLC itu apa? Entalpi saturated liquid ya pada titik C. Karena
titik C itu berada di saturated liquid. Nah, untuk bisa merubah dari titik B ke titik C, maka panasnya itu harus dilepas seluruhnya. Ya, panasnya harus dilepas seluruhnya. Panasnya yang dilepas seluruhnya itu maksudnya bagaimana? Refrigeran itu kalau kita melihat di diagram ini kan, BC dari titik B ke titik C itu adalah gabungan dari titik D ke A dan A ke B, ya kan? Kalau entalpinya kita hitungan sama aja, dari D ke A plus A ke B itu kan sama dengan B ke C, ya. Maksudnya bagaimana? Jadi pada saat proses evaporasi itu kan menyerap panas dari lingkungan, mendapatkan kalor dari lingkungan, gitu ya. Jadi kalornya naik, panasnya naik dari D ke A, ya, panasnya naik. Kemudian proses kompresi, ya, kita memberikan panas, memberikan tekanan dari A ke B. Maka dari refrigeran itu refrigerannya sudah memperoleh panas dari D ke A dan dari A ke B. Panas totalnya itu agar dia bisa berubah menjadi cair harus dilepas semuanya ke lingkungan dari B ke C itu tadi, dilepas lagi lingkungan. Karena itulah lingkungan sekitarnya jadi panas. Jadi kayak yang saya sampaikan tadi ya, kita kalau megang dinding kulkas atau bagian bawah dari kulkas pasti panas, ya, karena itu terjadi proses kondensasi, panasnya dilepas ke lingkungan. Jumlah panasnya bagaimana bisa dihitung dengan menggunakan rumus M dikalikan HVB min HLC. Di sini kalian bisa sambil dibaca ya, di situ semua energi panas yang diserap refrigeran di chiller atau di evaporator dan energi panas yang diterima refrigeran di kompresor harus dilepaskan seluruhnya di kondensor agar dia bisa berubah fasanya menjadi liquid di titik C. Nah, itu adalah proses kondensasi di B ke titik C. Kemudian proses yang ketiga itu proses C ke D, ya, terjadi proses ekspansi, proses penurunan tekanan cairan dari tekanan C ke tekanan D, ya, menggunakan CT valve biasanya atau valve ekspansi. Pada proses ini kita bisa menghitung persentase dari jumlah cairannya berapa, uapnya berapa, ya. Nah, di sini pada titik D ini, pada saat titik D ini kan merupakan campuran antara cair dan gas, dia berada dalam kurva. Nah, di sini bisa kita hitung dengan fraksi X-nya itu adalah fraksi cair pada titik D. Misalkan cairnya adalah 70%, maka fraksi uapnya atau fraksi gasnya 100 dikurangi 70% atau 1 dikurangi X, ya. Jadi kalau misalkan X-nya adalah 0,7, maka gasnya 0,3. Nah, jadi itu di situ kita bisa menghitung X-nya berapa. Nah, kemudian yang terakhir ada proses evaporasi dari D ke A. Nah, di sini terjadi proses penguapan, ya, penguapan dari refrigeran, ya, dalam chiller atau evaporator. Nah, di sini diperlukan panas. Panasnya itu diambil atau diserap dari fluida lain yang didinginkan di chiller atau diserap dari lingkungan sehingga lingkungannya menjadi dingin. Nah, di sini kita mengenal efek refrigerasi. Efek refrigerasi adalah panas yang diperlukan untuk menguapkan refrigeran cair di chiller per satuan massa. Jadi, efek refrigerasinya adalah HVA min HLC. Sementara kapasitas refrigerasi atau refrigeration duty, ya, itu adalah kemampuan, ya, atau banyaknya panas, ya, banyaknya panas yang harus diambil oleh refrigeran. Jadi harus dibedakan ya antara efek refrigerasi sama refrigeration duty. Kalau refrigeration duty itu adalah panas yang harus diambil oleh refrigeran di evaporator. Jadi dia untuk bisa menguap dia harus mengambil panas berapa. Itu namanya kilowatt, ya. Atau sementara kalau efek refrigerasi adalah panasnya yang diperlukan untuk menguap. Jadi kalau efek refrigerasi itu HVA min HLC. Sementara kalau kilowattnya atau refrigeration duty-nya adalah M dikalikan HVA min HLC. Nah, itu penjelasannya ya dengan diagram tadi, penerapan diagram pH propan tadi di proses refrigerasi. Ini ada contoh lagi ya aplikasinya. Jadi ada propan keluar dari evaporator, tekanannya 30 PSIA. Kemudian masuk ke kompresor, tekanannya dinaikkan menjadi 60 PSIA. Terus kemudian dikondensasikan di kondensor, ya. Kemudian tekanannya diturunkan di CT valve,
proses ekspansi kembali lagi ke 30 PSI A. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, membuat siklus refrigerasinya. Yang kedua, hitung efek refrigerasi. Efek refrigerasi itu apa? HVA min HLC. Kemudian bila M-nya adalah 100 pound per jam, maka hitung kilotnya berapa, kerjanya berapa, dan QC-nya berapa. QC itu tadi ya ada di mana? Ada di kondensor. Panas yang harus dilepas ke lingkungan di kondensor. Nah, pertama kita bikin diagramnya dulu. Nah, cara bikinnya bagaimana? Ini menggunakan diagram Moeller tadi, diagram pH propan tadi, ya. Dengan entropinya yang kita pakai adalah 1.36. Ya, kita menggunakan diagram ini tadi diperoleh ya pada titik A. Ya, keluar dari vapor pada titik A pada tekanan 30 PSI A, kita tarik ke bawah di saturated vapor ketemu 306 BTU per pound. Pada titik B kita menggunakan entropi 1.36 ya sampai dengan tekanannya 60 PSI A. Ya, di situ ketemu 320 BTU per pound. Nah, pada titik C ini tegak lurus ya dengan titik D, maka entalpinya sama, entalpi pada titik C sama dengan entalpi pada titik D. Nah, entalpinya sama ya pada titik C dan titik D, ya, yaitu 150. Dari ke bawah ketemu 150. Kemudian langsung dihitung saja efek refrigerasi HVA min HLC. HVA pada titik A 306, pada titik C 150, tinggal dikurangi saja. 306 dikurangi 150 ketemu. Kilotnya efek refrigerasi dikalikan M, ya, dikalikan 100 ketemu. Kemudian kerjanya HVB min HVA pada titik B dikurangi titik A dikalikan M. Ya. Jadi kerja pada kompresor itu letaknya di mana? Titik A dan titik B, maka B dikurangi A. 320 dikurangi 306 dikalikan M. Kemudian QC-nya bagaimana? QC-nya pada saat kondensasi, yaitu pada titik B ke titik C. Ya, tinggal B dikurangi C, 320 dikurangi 150, dikalikan M, maka ketemu. Nah, itu ya pengaplikasian dari diagram ini. Jadi semakin lebih jelas ya. Oke, ada tambahan ya. Tambahannya tentang refrigeran. Ya, refrigeran terutama penomoran refrigeran. Mungkin ada yang masih belum mengerti tentang penomoran refrigeran. Refrigeran itu ini bisa dibaca juga di materi ya, sambil dibaca ya. Biasanya penomorannya dimulai dengan huruf R. Ada R5, 12 dan seterusnya, R22 tadi ya, dan seterusnya. Terdiri dari jumlah atom, ada atom karbon, ada atom hidrogen, ada fluorin, dan ada klorin. Nah, untuk penomoran refrigeran itu dibagi menjadi refrigeran turunan metana dan refrigeran turunan etana. Nah, kalau turunan metana, maka tandanya adalah ada 2 digit angka, ada Y dan Z, R, Y, Z. Ada depannya R, kemudian ada 2 angka setelah huruf R. Itu adalah ciri dari turunan metana. Contoh R22, R12, dan R15 dan seterusnya gitu ya. Untuk turunan refrigeran ini rumusnya ya, rumus kimianya, rumus molekulnya adalah CH Y-1 FZ Cl4 min Z min Y plus 1. Nah, Y-nya berapa? Y-nya itu angka pertama setelah huruf R. Nah, Z-nya adalah angka kedua atau setelah huruf Y, ya, angka keduanya. Contoh R12, maka Y-nya 1, Z-nya 2. Ya. R15, maka Y-nya itu 1, Z-nya 5. Nah, ini contohnya yang turunan metan. Bisa dilihat itu ada R50. R50 itu maka Y-nya 5, Z-nya 0. Nah, apabila dimasukkan ke rumus ini ya, Y-nya 5, CH Y5 min 1 kan 4, F Z, Z-nya 0 tadi, Cl 4 min 0 min
5 plus 1 sama dengan 0. Jadi CL-nya juga 0. Maka tinggal CH4 ya, tinggal CH4. Ada juga contoh R12 ya, R12. Nah, kalau R12 berarti Y-nya 1, Z-nya 2. Jadi bisa mengerti ya. Jadi penomoran ini nggak susah. Setelah R itu Y, habis itu setelahnya adalah Z. Nah, berikutnya yang turunan etan. Turunan etan itu kalau misalnya turunan metan tadi 2 digit, kalau turunan etan itu 3 digit. Ada R, X, Y, Z. Nah, jadi X itu angka pertama setelah huruf R. Angka berikutnya itu Y, angka berikutnya adalah Z. Jadi C-nya itu adalah karbon, ya. Y-nya kaitannya dengan atom H, dan Z itu menunjukkan kaitan dengan atom F atau fluorin. Dan Cl adalah sisanya. Nah, ini ya. Rumusnya adalah C X plus 1, H Y min 1, F Z, Cl 6 min Z min Y plus 1. Kalau tadi kan 4, kalau ini 6. Ya. Contoh R112, maka X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 2. R170, maka X-nya 1, Y-nya 7, Z-nya 0. Nah, ketemu rumus kimia itu C2H6. Coba R170, X-nya 1, maka C1 plus 1, C2, Y-nya 7, ya 7 min 1, 6, C2H6, ya kan. FZ, Z-nya 0, maka tidak ada F-nya. CL-nya sekarang 6 dikurangi 0 dikurangi Y, jadi kan 7, 6 dikurangi 7 kan minus 1 plus 1 sama dengan 0, maka CL-nya juga kosong. Jadi tinggal C2H6 ya. Nah, seperti ini. Jadi gampang ya. Itu yang berikutnya ada R125, R160, R115, itu bisa kalian bisa praktekkan sendiri cara ngitungnya. Caranya seperti tadi ya. Untuk yang etan adalah X, Y, Z. Maka angka setelah huruf R itu adalah X-nya, Y-nya setelah angka keduanya, kemudian angka ketiganya itu adalah Z. Nah, menggunakan rumus ini bisa mudah untuk bisa penomorannya. Nah, berikutnya itu adalah dengan adanya atom bromin, itu ditandai dengan huruf B. Contohnya adalah R13B1, artinya R13 dengan atom bromin sebesar 1. R13 itu kan CF3. Kemudian ada ditambah atom bromin, maka CF3Br. Kalau R13B2 berarti Br-nya ada 2. Dan juga ada yang huruf A kecil, huruf B kecil, dan huruf C kecil itu adalah isomer. Kemudian untuk yang itu karbon siklis dan turunnya itu ada huruf C-nya. Kalau ada C-nya berarti itu adalah hidrokarbon yang siklis. Kemudian untuk yang non-organik, refrigeran non-organik contohnya air, itu penomorannya ditulis angka 7 di depannya setelah 700 ke atas gitu maksudnya ya. Kalau misalkan air kan berat molekulnya adalah 18 air, maka ditulis R718. Oke, itu adalah penomoran dari refrigeran untuk bisa lebih mudah dipahami. Nah, oke, tadi sudah dijelaskan ya di proses refrigerasi bagaimana bisa sebuah refrigerator atau kulkas ya bisa mendinginkan ya, AC gitu bisa mendinginkan, prosesnya bagaimana ya, prinsip dasarnya bagaimana sudah kita bahas tadi ya, terutama penerapan dari pH propan, gimana cara kita bisa menghitung berapa panas yang diperlukan, berapa panas yang harus dikeluarkan ke lingkungan ya, berapa panas yang kita berikan pada proses kompresi dan lain-lain. Oke, untuk penjelasannya ya kita cukupkan sampai di sini ya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita pegang panas apa enggak sih sebenarnya? Ya, oke ya. Kita coba pegang ya. Kita coba pegang. Wah, cukup hangat ya. Ini dindingnya cukup hangat. Bagian samping kulkas cukup hangat. Coba bagian belakang. Bagian belakang hangat juga ya, berarti ada panas yang keluar. Coba kita bagian kompresor. Panik lah,
Hold me close till I get up. Time is barely on our side.